Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Marta Oladina, NIM 19116044102. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah asuhan keperawatan anestesi, materi evaluasi persiapan anestesi statis. Saat seseorang hendak melaksanakan pembedahan, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Persiapan itu meliputi persiapan pasien, persiapan alat-alat monitor, persiapan alat-alat anestesi, persiapan obat-obat anestesi, dan tentunya obat-obat kegawat daruratan oleh karena tindakan anestesi maupun tindakan pembedahan. Salah satu persiapan alat anestesi yang menjadi standar yaitu persiapan statis. Statis merupakan singkatan untuk mempermudah mengingat sarana, seperti satu, skop. Yang dimaksud skop di sini adalah stetoskop dan laryngskop. Stetoskop berfungsi untuk mendengarkan suara paru dan jantung. Selanjutnya yaitu laryngskop. Laryngskop berfungsi untuk melihat larynx secara langsung sehingga bisa memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Secara garis besar, dikenal dua macam laryngskop. Satu yaitu miler atau magil atau bilah atau daun blade lurus. Itu untuk bayi, anak-anak, sampai dewasa. Yang kedua itu yaitu macitos atau bilah lengkung. Itu untuk anak besar sampai dewasa. Statis yang kedua adalah TAPS. Yang dimaksud TAPS di sini adalah LMA dan juga pipa endotrakeal. LMA merupakan alat bantu untuk memberikan aliran ventilasi tekanan positif. LMA dibuat dari karet lunak silikon khusus untuk kepentingan medis. Terdiri dari masker yang berbentuk sendok yang elips, juga berfungsi sebagai balon yang dapat dikembangkan. Dibuat bengkok dengan sudut sekitar 30 derajat. LMA dapat dipakai berulang kali dan dapat disterilkan dengan autoclave. Namun, demikian juga tersedia LMA yang disposable. LMA mempunyai jenis-jenis yaitu 1. LMA klasik, 2. LMA fleksibel, 3. LMA proseal, 4. LMA fast track, dan 5. LMA unik. Untuk ukuran LMA dan peruntukan LMA bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya yaitu pipa endotrakeal. Pipa endotrakeal adalah suatu alat yang dapat mengisolasi jalan nafas, mempertahankan patensi, mencegah aspirasi, serta mempermudah ventilasi, oksigenisasi, dan perhiasan. Pipa endotrakeal terbuat dari material silikon PFC yang bebas lateks, dilengkapi dengan 15 mm konektor standar. Bisa dilihat di tabel, itu adalah ukuran dan peruntukan untuk tuba endotrakeal. Pada anak-anak, ukuran tuba endotrakeal dapat dihitung dengan rumus. Untuk diameternya sama dengan usia dalam tahun per 4 ditambah 4. Untuk panjangnya sama dengan usia dalam tahun per 2 ditambah 4. Sedangkan pada bayi, umumnya digunakan ukuran tuba endotrakeal dengan diameter 3,5 dan panjang 12 cm. Untuk statis yang ketiga adalah airwell device. Airwell yang dimaksud adalah alat untuk menjaga terbukanya jalan nafas, yaitu terdiri dari pipa mulut sampai faring, yaitu orotracheal airway, pipa hidung sampai faring, nasotracheal airway, dan face mask. Yang pertama, oropharyngeal tube adalah alat yang terbuat dari karet bengkok atau plastik yang dimasukkan ke dalam mulut ke faring posterior untuk menetapkan atau memelihara kepatetan jalan nafas. Pada pasien yang tidak sadar, lidah biasanya jatuh ke bagian pharynx posterior sehingga menghalangi jalan nafas. Sehingga pemasangan oropharyngeal tube yang bentuknya telah disesuaikan dengan pelatum atau langit-langit mulut mampu membebaskan dan mengedarkan jalan nafas melalui tabung atau lubang pipa.
Dapat juga berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan suction. Pembebasan jalan nafas dengan orofaringeal tube digunakan dalam jangka waktu pendek pada post-operasi atau langkah postikal. Penggunaan jangka panjang dimungkinkan pada pasien yang terpasang endotracheal tube untuk menghindari gigitan pada selang endotracheal. Untuk ukuran orofaringeal tube menggunakan kode warna untuk ukuran sehingga memudahkan pemilihan ukuran yang sesuai, yaitu size 40 mm berwarna pink, size 50 mm berwarna blue, size 60 mm berwarna black, size 70 mm berwarna white, size 80 mm berwarna green atau untuk dewasa, size 90 mm berwarna yellow, size 100 mm berwarna merah, size 110 mm berwarna orange. Makin kecil size-nya, ini dipakai untuk bayi, dan makin besar size-nya, ini untuk dewasa. Yang paling umum adalah dipakai 80, 90, 100 mm, atau size 80, 90, dan 100. Selanjutnya yaitu nasopharyngeal airway atau NPA, adalah salah satu airway adjust yang dapat dipakai pada mereka yang berisiko obstruksi pada jalan nafas namun tidak dapat memakai OPA. NPA ditoleransi lebih baik pada mereka yang kesadarannya tidak turun terlalu dalam. Walaupun pendarahan dapat muncul sampai 30% pada pasien dengan NPA, tetapi metode ini tetap menjadi pilihan utama ketika ada hambatan yang nyata untuk memakai OPA. Umumnya, NPA terbuat dari karet lunak dengan sayap kecil yang pada penempatannya tidak akan menempel pada lubang hidung. Pemilihan ukuran cukup mudah, yaitu dengan membandingkan diameter NPA dengan diameter lubang hidung yang lain. Untuk face mask atau sungkum muka, berfungsi untuk mengatur udara atau gas anestesi dari alat resusitasi atau sistem anestesi ke jalan nafas pasien. Bentuknya dibuat sedemikian rupa sehingga ketika digunakan untuk bernafas spontan atau dengan tekanan positif tidak bocor dan gas masuk semua ke trakea lewat mulut atau hidung. Bentuk sungkup muka sangat beragam bergantung usia pasien dan pembuatannya. Ukuran 03 untuk bayi baru lahir, 02, 01, dan 1 untuk anak kecil, untuk nomor 2, 3 untuk anak besar, dan nomor 4 dan 5 untuk dewasa. Sebagian sungkup muka dari bahan transparan supaya udara ekspirasi kelihatan atau terlihat berembun, atau kalau ada muntahan atau bibir terjepit bisa terlihat. Strategi yang keempat adalah tap. Tap yang dimaksud adalah plester untuk fiksasi pipa supaya tidak terdorong atau tercabut. Strategi yang kelima yaitu introducer. Introducer yang dimaksud adalah Mandarin atau Stylet dan juga Megan Forceps. Untuk Stylet adalah kawat yang dibungkus plastik atau kabel yang mudah dibengkokkan untuk pemandu supaya pipa trakea mudah dimasukkan. Dan untuk Megan Forceps adalah alat yang digunakan untuk memasang intubasi atau alat bantu saluran nafas atau mengambil benda asing dari saluran nafas bagian atas pasien. Maksud adalah penyambung antara pipa dengan bag valve mask, atau peralatan anestesia lainnya. Selanjutnya, strategi yang keenam yaitu konektor. Konektor yang dimaksud adalah penyambung antara pipa dengan bag valve mask, atau peralatan anestesia lainnya. Yang terakhir adalah suction. Suction pump merupakan alat yang digunakan untuk menghisap berbagai jenis cairan. Cairan ini dapat berupa darah, air liur, nanah,
lendir, atau berbagai jenis cairan yang terbentuk dari proses sekresi tubuh yang dalam kondisi tertentu perlu untuk dihilangkan atau dibersihkan. Jenis-jenis suction pump yang biasa digunakan dapat diperingkas seperti berikut, yaitu 1. Manual suction pump. Seperti namanya, manual suction pump merupakan alat suction yang digunakan secara manual tanpa menggunakan tenaga listrik atau baterai. Cara kerja alat ini umumnya menggunakan pump tangan dengan disambungkan ke tabung cairan. Jenis suction ini sudah tidak digunakan lagi oleh kebanyakan rumah sakit atau instansi medis lainnya karena hasil yang tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten. Yang kedua adalah wall-mounted suction pump. Seperti namanya, ini merupakan jenis suction yang dipasangkan ke tembok dan terintegrasi dengan struktur bangunan. Pada umumnya, suction jenis ini ada pada tempat-tempat di mana sang pasien tidak dapat kondisi yang perlu untuk berpindah-pindah. Dan yang terakhir adalah suction portable suction pump. Ini merupakan jenis suction yang menonjolkan segi mobilitas dan fleksibilitasnya. Biasanya, suction jenis ini menggunakan tenaga baterai atau listrik. Alat suction ini dapat dibawa kemana saja sehingga mudah ditemukan pada lokasi-lokasi darurat, strategis, dan skenario-skenario medis tertentu.